Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan gaya yang sama daring. Ibu maklum walaupun sudah membosankan, tapi apa boleh buat, kita terima kondisi ini. Silahkan kamu buka sendiri dengan doa. Dan kita lanjutkan dengan pembelajaran kita. Mau kita pelajari tentang hubungan gereja dan dunia. Minggu lalu, Ibu sudah memberikan pelajaran tentang bagaimana kata gereja dan kata dunia. Apa pandangan gereja terhadap dunia, apa pandangan dunia terhadap gereja. Nah, hari ini mau kita pahami bagaimana gereja menghubungkan dirinya dengan dunia dan sebaliknya, dunia menghubungkan dirinya dengan gereja. Mari kita pahami terlebih dahulu ciri khas dari dunia dan ciri khas dari gereja. Dunia ditafsirkan secara harafiah yang diibaratkan dengan dosa, berbahaya, tidak berharga, jahat, menghalangi orang masuk surga. Ini seringkali ditafsirkan secara negatif dunia itu. Hidupmu dunia aja katanya. Kalau begitu dianggapnya bahwa dia terlalu dunia, terlalu memikirkan dunia. Dan itu seolah-olah jahat, mati. Ini pandangan yang selalu ditafsirkan. Sesungguhnya arti dunia itu adalah sebuah pentas berlangsungnya sejarah hidup umat manusia. Maksudnya, di dunialah kita bisa mengukir sejarah kita. Menjadi sarjana, menjadi dokter, menjadi ibu rumah tangga, menjadi bapak, itu di dunia. Nah, bagaimana dikaitkan itu nanti dengan kehidupan gereja, kita lihat. Dunia ditandai dengan usaha-usaha manusia dengan segala kelelahan dan kemenangannya. Yang tiga itu. Jadi dunia itu diibaratkan disitulah kusak-kusuk manusia untuk mencari nafkah. Disitulah manusia untuk mencari kemenangan. Contoh, mau menjadi pemimpin, mau menjadi presiden, mau menjadi gubernur. Di situ, di dunia. Nah, harus kesibukannya apa? Harus ada dulu partai, harus ada dulu bergabung dengan masyarakat, kemudian banyak hal yang dilakukan supaya dia menjadi bisa pemimpin. Nah, sedangkan gereja ditafsirkan sebagai keselamatan akhirat yang harus diraih dengan kekudusan melalui sabda, doa, sakramen maupun sakramental. Jadi gereja itu ditafsirkan hal-hal yang kudus di gereja lah itu. Hal-hal yang bagian dosa di dunia lah itu. Itulah pandangan. Nah, gereja juga menjadi usaha-usaha manusia untuk memelihara cinta kasih terhadap sesama dan terhadap Allah. Apa iya? Apa hanya di gereja kita bisa memelihara cinta kasih? Tidak toh. Bagaimana sebenarnya dunia dan gereja diwujudkan atau ditandai? Nah, ini kita analisa. Yang pertama, dunia yang pernah jatuh ke dalam dosa dan menjadi budak dosa, kini dimerdekakan oleh kasih Kristus sebagai kepala gereja. Ini hubungan yang pertama. Jadi dunia yang kusak-kusuk, yang penuh dengan dosa, itu disempurnakan di dalam gereja melalui sakramen pengakuan, ya, melalui hidup doanya yang diajarkan, melalui karyanya di gereja, memberi sedekah, dan lain-lain. Yang kedua, kehadiran Kristus dalam gereja menghancurkan kekuasaan setan agar dunia kembali disusun sesuai dengan rencana Allah dan dapat mencapai kesempurnaan. Nah, dunia itu mendapat kesempurnaan, sekali lagi, dunia itu mendapat kesempurnaan kalau dikaitkan dengan rencana Allah. Contoh, setinggi-tinggi manusia punya ilmu, IP-nya 4, dia bisa menciptakan langit dan bumi. Tapi belum pernah ada manusia yang sampai ke sana. Setinggi-tinggi manusia menciptakan laptop, handphone yang lebih mewah, mobil yang lebih mewah, mobil pakai remote, atau segala macam hal bentuk yang teknik yang sangat modern di dunia ini. Diciptakan oleh manusia. Tapi ketika itu tidak dikembalikan kepada kesempurnaan Allah, maka itu
menyatakan bahwa dia sombong. Karena apa? Setinggi-tinggi menara yang didirikan di Babel, itu dalam satu kata diruntuhkan oleh Allah. Maka seandainya penyusun, pencipta, perancang menara Babel itu menyampaikan kemampuannya, menyusun kemampuannya sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin tidak runtuh menara Babel. Berikut, martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia dan sebagai citra Allah semakin jelas bahwa manusia diberi kuasa untuk memelihara, mengembangbiakkan, dan mencintai dunia, karena dunia adalah anugerah Allah. Maka manusia menjadi citra Allah itu jelas nampak di dunia, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang berkuasa, diberi kuasa untuk memelihara dunia. Maka kalau tidak ada manusia, dunia mungkin habis. Sebaliknya, dunia kalau tidak ada, manusia juga tidak akan bisa sempurna. Nah, berikut. Dan manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermasyarakat, di mana mereka membentuk satu keluarga dan memperlakukan seseorang dengan yang lain sebagai saudara. Makhluk bermasyarakat ini ada dan hidup di dunia, baik dunia di sekitarmu maupun dunia yang lebih luas. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak bermasyarakat, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Dan itu dikehendaki oleh Allah. Maka dunia dan gereja tidak bisa lepas. Berikut, gereja adalah sebagai sakramen keselamatan bagi dunia, menjadi terang, garam, dan ragi. Dan dunia menjadi tempat atau ladang bagi gereja untuk berbakti demi pemuliaan Allah. Jadi seandainya tidak ada dunia, maka sia-sialah manusia memuji Allah. Tidak ada lagi yang memuji Allah. Sebaliknya, apabila manusia penuh di dunia ini tapi tidak memuji Allah, maka mereka sia-sialah diciptakan oleh Allah. Maka gereja dan dunia itu dua pola hidup, dua kelompok, dua arah hidup yang harus ditempuh secara bersama-sama. Dunia dijadikan oleh gereja sebagai mitra dialog untuk menawarkan nilai-nilai Injili. Dunia menjadi tempat mewartakan kerajaan Allah. Sia-sialah seorang pastor ditahbiskan kalau dia tidak punya umat untuk mendengarkan sabdanya. Dan umat itu adalah orang yang kusak-kusuk di dunia. Itu contoh. Baik, anak-anakku terkasih. Terakhir, gereja adalah tempat menghormati dunia dengan segala sifatnya yang khas atau sekuler untuk mensejahterakan manusia. Maka gereja itu tetap menghormati dunia. Dunia itu penting untuk gereja, tapi gereja itu juga penting untuk dunia. Nah, sudah semakin jelas saya kira, anak-anakku terkasih. Terakhir tugasmu. Baca Kitab Suci 1 Yohanes 2, 15, 16, 1 Yohanes 5, 19, Roma 12 ayat 2, Yohanes 16 ayat 33, Galatia 6 ayat 14. Setelah kamu membacanya, tuliskanlah dengan bahasamu sendiri bagaimana hubungan gereja dan dunia dilukiskan dalam teks tersebut. Kirimkan hari ini juga tanggal 1 Februari 2021 sebelum pukul 17. Ingat, jangan terlambat. Baik, anak-anakku terkasih, selamat pagi. Silakan tutup dengan doamu sendiri. Kerjakan tugasmu, dan jangan lupa 3M. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat, terima kasih anak-anakku. Kita jumpa minggu yang akan datang.